Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita di antara banyak hambanya untuk datang ke satu tempat yang paling dicintai oleh Allah dan melaksanakan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah Allah mengundang seorang hamba untuk datang di tempat ini kecuali orang tersebut tercatat orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita ini sepatutnya untuk kita jaga dan kita syukuri. Terutama Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk melalui itu di dalam bulan Ramadan. Oleh karenanya kita jaga kiat-kiat di dalamnya menjadi hamba yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyempurnakan ibadah-ibadah yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan dan telah disunnahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dapat memetik hikmah yang begitu luar biasa di dalam kewajiban berpuasa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Al-Imam Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab beliau menjelaskan bahwasanya di antara banyak hikmah berpuasa di bulan Ramadan itu 4 beliau sampaikan di dalam kitabnya. Yang pertama, puasa mengajarkan seseorang untuk menjadi orang yang sabar. Orang yang menahan lapar di siang hari, menahan haus dari mulai waktu imsak sampai waktu berbuka, insya Allah kalau ini dia pelajari makna dan hikmahnya, keluar dari bulan Ramadan dia akan menjadi penyayang. Adapun hikmah yang kedua yang beliau sampaikan dalam kitab beliau adalah yaitu puasa itu menjadikan kita untuk peka terhadap sesama, kepekaan sosial. Bagaimana kita bisa melihat saudara-saudara kita yang mungkin kelaparan, makan siang hari, tak makan malam hari, makan di malam hari, tak makan di siang hari. Sehingga puasa itu datang mendidik pribadi kita untuk membangun kepekaan sosial. Kalau sudah kepekaan sosial ini terbangun, kata Nabi Muhammad dalam hadis, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, kata Nabi Muhammad, adalah mereka yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Adapun hikmah yang ketiga, puasa ini seolah mengajarkan kepada kita untuk selalu merasa diawasi oleh Allah. Kalau kita siang hari puasa, takut berbuka walaupun sendirian, tidak ada orang yang melihat, itulah sifat yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sifat ini kita bawa sampai keluar bulan Ramadan, takut kita meninggalkan sholat, takut kita untuk melakukan maksiat. Kenapa? Karena kita punya pemikiran bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pandangannya kepada kita tidak akan pernah luntur. Dan hikmah yang keempat yang Syekh Muhammad Ali As-Sabuni katakan dalam kitabnya adalah beliau membahas penghujung ayat surat Al-Baqarah, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Mungkin selama ini kita hidup banyak masalah, mungkin selama ini kita hidup banyak problem. Al-Quran memberikan solusi untuk keluar dari masalah adalah untuk menjadi orang yang bertakwa. Allah katakan dalam Al-Quran yang sering kita dengarkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau ada hamba Allah yang hidup di muka bumi ini dengan rasa yang penuh ketakwaan kepada Allah, maka dia akan Allah berikan solusi dari setiap masalah dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau kita masih ragu kepada Allah, ayat ini tidak akan berfungsi bagi kita. Kalau kita masih punya keraguan terhadap Allah, ayat ini tidak akan mempan bagi kita. Tapi Allah punya janji terhadap setiap hambanya yang bertakwa, akan Allah berikan solusi dari setiap masalah dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Bahkan ketakwaan itu merupakan alat ukur Allah terhadap kemuliaan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam ayatnya yang lain, inna akramakum indallahi atqakum. Kalau kemuliaan itu Allah takar dari kekayaan, tidak adil bagi seorang yang miskin. Kalau Allah takar kemuliaan itu yang memiliki kemewahan, tidak adil bagi orang-orang yang tidak memiliki kemewahan. Tapi Allah menakar ketakwaan itu, kemuliaan itu adalah dari segi ketakwaannya seorang hamba. Siapa yang paling bertakwa, dialah yang paling mulia. Sehingga ini adalah sebuah keadilan. Mau orang miskin, mau orang kaya, mau orang susah, mau orang sederhana, orang yang mewah, kalau dia bertakwa, dia adalah orang yang mulia di hadapan Allah. Begitu
sampai di penghujung Ramadan nanti predikat ketakwaan itu disandingkan dalam kehidupan kita, dan keluar kita dari bulan Ramadan ini menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Adallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.